Hai, Assalamualaikum. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Nah, di sini kita akan belajar dulu bagaimana mengubah persen menjadi pecahan biasa. Di sini ada persen. Nah, ini simbolnya. Jadi persen itu maksudnya per 100. Nah, kemarin kita sudah belajar membedakan per 10, per 100, per 1000, per 10.000. Nah, untuk persen, khusus untuk persen itu kita ubahnya menjadi per 100. Jadi contohnya seperti ini, ada 5%. Nah, 5% itu artinya 5 per 100. Nah, maksudnya gimana? Nah, ini 5-nya adalah 9, lalu persennya itu diubah menjadi per 100. Nah, ini juga 10%, diubahnya menjadi 10 per 100. Lalu ada 15% diubah menjadi 15 per 100. Tapi biasanya kalau ada soal diminta untuk mengubah persen menjadi pecahan biasa, biasanya hasilnya tidak hanya menjadi per 100 seperti ini, misalnya 5% sama dengan 5 per 100 atau 10% sama dengan 10 per 100. Tidak cukup hanya di situ, tapi harus kita sederhanakan. Nah, kalian sudah sering belajar ya tentang menyederhanakan pecahan. Jadi kalau disuruh mengubah persen menjadi pecahan biasa, tidak cukup hanya sampai per 100 saja, tapi harus disederhanakan. Nah, bagaimana caranya? Kita coba dengan contoh di sini ya, ada contoh soalnya yaitu 5%. Jadi kalau diubah menjadi pecahan biasa itu kita ubah dulu menjadi 5 per apa? Per berapa? Per 100. Nah, setelah itu harus kita sederhanakan. Nah, kita isi dulu ya, 5 per 100, lalu kita sederhanakan. Kalau disederhanakan itu berarti harus kita bagi. Dibagi berapa? Nah, dibaginya ya kita pilih aja, dibagi 2 kalau bisa. Kalau tidak bisa berarti bagi 3, bagi 4, atau bagi 5 dan seterusnya. Nah, kira-kira di sini kita harus bagi berapa ya? Nah, kita bagi 5. Nah, tinggal kita bagi aja, 5 dibagi 5 berapa? 1. 100 dibagi 5 20. Nah, sudah selesai. Karena salah satunya sudah ada angka 1, berarti ini sudah pecahan yang paling sederhana. Kita coba lagi ke soal yang lain. Di sini ada 25%. Kita ubah dulu menjadi 25 per 100. Nah, seperti ini. Lalu baru kita sederhanakan. Kita sederhanakan, kira-kira kita ubah menjadi berapa ya? Kita bagi berapa maksudnya? Nah, kalau di sini kan tidak bisa dibagi 2, tidak bisa juga dibagi 3. Kita coba bagi 5. 25 dibagi 5 5. Lalu 100 dibagi 5 tadi berapa? 20. Nah, setelah itu harus kita bagi lagi kalau masih bisa dibagi. Kita bagi 5 lagi. Nah, 5 dibagi 5 1. Lalu 20 dibagi 5 berapa? 4. Nah, jadi pecahan paling sederhana dari 25% itu bukan 25 per 100, tapi 1 per 4. Nah, ini kita menggunakan cara yang biasa kita lakukan. Nah, sekarang kita coba dengan cara cepat. Nah, kenapa tidak diajarkan di awal, di sebelumnya? Karena yang kita harus pahami dulu adalah dasarnya. Nanti kalau sudah bisa dasar, baru akan kita coba dengan cara cepat. Nah, bagaimana cara mengerjakan cara cepat? Nah, contohnya seperti ini ya. Kita ubah dulu seperti tadi, 25 per 100. Nah, kita ubah 25 per
kita bagi 25 per 100 ini, lalu kita bagi. Nah, kalau tadi yang di atas itu kita bagi 5 dulu, lalu setelah ada hasilnya kita bagi lagi 5 sampai pecahannya menjadi yang paling sederhana. Kalau di sini kita akan coba membaginya langsung dengan pembilangnya. Kalau di sini pembilangnya 25, kita coba bagi langsung 25. Nah, kira-kira bisa nggak ya? Kalau bisa, berarti ini kita tidak usah pakai dibagi 5 dulu terus dibagi 5 lagi, tapi kita langsung aja bagi 25. 25 dibagi 25 1. Lalu 100 dibagi 25 berapa? Nah, 100 dibagi 25 itu 4. Nah, jawabannya sama kan seperti yang di atas, hanya yang di atas itu caranya lebih lama, kalau yang di bawah caranya lebih cepat. Nah, ini juga berlaku untuk pecahan-pecahan yang lain. Contohnya misalnya 6 per 12. Kalau biasanya kita kan bagi 2 dulu. Nah, kita cari ya, 6 dibagi 2 3. Lalu 12 dibagi 2 6. Lalu kita bagi lagi. Bagi berapa nih kira-kira? Bagi 2 nggak bisa, berarti kita bagi 3 ya. Nah, 3 dibagi 3 1. 6 dibagi 3 2. Tuh ya, itu cara yang biasa. Tapi kalau menggunakan cara cepat, kita tinggal lihat pembilangnya berapa nih di sini. Pembilangnya 6. Kita coba dengan bagi 6 langsung. Apakah boleh seperti ini? Boleh, karena kan kamu sudah paham konsep yang ini. Dasarnya kamu sudah paham. Jadi kamu boleh menggunakan cara cepat ini. Nah, kita langsung aja. Caranya bagaimana? 6 langsung kita bagi 6 aja. Berapa? 1. 12 bagi 6 2. Lebih cepat kan daripada yang di atas. Nah, jadi ini adalah cara yang cepat, cara cepat. Jadi kamu harus paham dulu yang ini konsepnya atau dasarnya. Nah, sekarang kita coba bagaimana caranya mengolah persen menjadi pecahan biasa dengan sistem coret. Nah, ini bagaimana? Nah, di sini ada contoh soal yaitu 10%. Kita ubah dulu 10 per 100. Nah, bagaimana maksudnya sistem coret itu? Jadi di sini kita tidak usah menghitung. Nah, jadi maksudnya gimana nih? Atau mempermudah menghitungnya gitu ya, lebih cepat gitu, cara cepatnya. Jadi di sini misalnya ada 10 dan 100. Nah, di atas tuh ada 0. Nah, di sini ada di belakang tuh ada angka 0. 100 juga ada angka 0. Yang di atas nolnya ada 1, yang di bawah ada 2. Kita tinggal coret aja. Nah, karena pembilangnya di sini nolnya hanya 1, jadi kita coretnya 1 aja. Lalu penyebutnya kita coretnya 1 juga, jadi nggak boleh dua-duanya ya. Kalau yang di atas dicoretnya 1, berarti yang di bawah juga 1. Nah, kalau sudah dicoret-coret begini, tinggal kita tulis sisanya. Yang tersisa adalah 1. Yang ini yang tersisa berapa? 10. Jadi, nah, karena di sini sudah ada angka 1 di salah satunya, berarti ini adalah pecahan yang paling sederhana, tidak usah dibagi lagi gitu ya. Terus misalnya di sini contohnya ada 20%, berarti 20 per 100. Di sini misalnya nolnya di atas ada 1 nih di belakang. Ya, tinggal kita coret 1. Berarti yang di bawah juga dicoretnya 1. Yang tersisa apa? Berapa? 2 dan 10. Apakah sudah selesai? Tidak, tapi tetap harus kita sederhanakan lagi gitu ya. Kita bagi 2. Berapa 2 dibagi 2? 1. 10 bagi 2 5. Nah, karena sudah ada angka 1 berarti sudah menjadi pecahan yang paling sederhana. Jadi 20% itu jika diubah menjadi pecahan biasa yaitu 1 per 5. Nah, di sini ini hanya contoh ya. Kalau misalnya di belakang, misalnya ini ada 1020 dibagi per 1000 misalnya. Di sini ada 02 nih yang di tengah 1 dan di belakang 1. Nah, apakah harus dicoret dua-duanya? Tidak, tapi yang dicoret itu hanya yang di belakang saja gitu ya. Kalau yang di belakangnya ada 0, 1, berarti yang di bawah juga 1 kita coret.
yang di atas 1 coret nolnya, yang di bawah juga 1 dicoret. Jadi yang tersisa berapa? 102 102 per 100 gitu ya. Nah gitu, jadi sistemnya begitu. Tapi kalau misalnya, nah di sini ada contoh lagi, misalnya 2300 sama 10.000 gitu ya, di belakangnya ada 2 nolnya, berarti yang dicoret 2, yang di bawah 2 gitu ya. Jadi disesuaikan, kalau yang di bawah nolnya hanya 1 misalnya, berarti coretnya ya 1 aja. Yang di atas nolnya ada 2, ya tetap yang dicoret hanya 1, gak boleh dua-duanya. Jadi harus seimbang, kalau di atas 1 coretnya nolnya, berarti coretnya sekali aja gitu ya. Kalau ada 2 berarti dua-duanya dicoretnya 2, yang tersisa 23 dan 100 gitu ya. Nah di sini juga ada contoh lagi, misalnya 15%, berarti 15 per 100. Nah ini tidak ada nih, tidak ada 0 di pembilangnya, berarti harus kita sederhanakan seperti biasa aja. Kita sederhanakan, apakah bisa kita bagi dengan pembilangnya langsung? Nah, sepertinya 100 itu tidak bisa dibagi 15. Nah inilah kenapa tidak diajarkan cara cepat dengan langsung membagi dengan pembilangnya ya. Yang dikhawatirkan adalah ini, nanti kamu bingung, katanya langsung dibagi dengan pembilang, tapi kok ini 15 tidak bisa. Nah kalau sudah paham dasarnya, kamu akan mengetahui kalau tidak bisa dibagi 15 berarti harus dibagi berapa. Nah kita coba dulu dibagi 2, kalau tidak bisa dibagi 2, bagi 3 dan seterusnya. Nah kira-kira ini harus kita bagi berapa nih? Kalau ternyata 15 tidak bisa, kita bagi 5. Berapa nih? 15 bagi 5, 3. 100 dibagi 5, 20. Nah ini sudah pecahan yang paling sederhana, karena ini sudah ada 3 kan 20 kan tidak bisa kita bagi 3. Begitu ya, sampai sini paham ya. Nah selanjutnya nah ini mengubah pecahan biasa menjadi persen. Jadi kamu harus tahu dulu nih, kalau misalnya sudah per 100, kamu tinggal pindahkan saja pembilangnya, kan di sini 2, kamu pindahin aja 2. Lalu per 100 berarti per persen. Sudah, kalau sudah per 100 berarti sangat mudah mengubah menjadi persen, karena per 100 itu kan artinya persen. Nah tapi bagaimana kalau misalnya penyebutnya bukan per 100, contohnya misalnya 1/2, ini kan bukan per 100, artinya kita harus ubah dulu menjadi per 100. Caranya bagaimana? Dengan cara mencari pecahan senilai. Kalian sudah belajar pecahan senilai kan? Nah mencari per 100, jadi kita ubah dulu nih menjadi per 100, karena tadi kan soalnya 1/2 berarti nah di sini penyebutnya 2, berarti kita harus ubah dulu 2 dikali berapa yang hasilnya 100 gitu. Kita kali berapa kira-kira? Kita kali 50. Nah sudah kan, bisa kan 2 dikali 50? Benar, 100. Nah tinggal kita kaliin aja ini yang penyebutnya, yang pembilangnya. 1 dikali 50 yaitu 50. Nah sudah per 100 berarti tinggal kita ubah menjadi persennya, lebih gampang. Nah 50 nya kita pindahkan, lalu per 100 nya kita ubah menjadi persen. Sudah selesai. Nah sekali lagi ya, contoh yang terakhir misalnya 3/4, berarti ini kita harus ubah dulu menjadi per 100. Kira-kira kita harus kali berapa agar hasilnya menjadi 100? 4 dikali berapa yang hasilnya 100? 25. Jadi 4 dikali 25 sama dengan 100. Lalu kita kalikan nih, 3 dikali 25 berapa? 75. Nah ini sudah per 100, jadi tinggal kita pindahkan aja 75 per 100. Sudah selesai. Nah semoga kamu paham ya. Semoga ilmunya juga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum.